Salam dalam kasih Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 22 April 2026, Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Tema menghayati perkataan Kristus. Seorang pemuda yang selalu merasa hidupnya penuh dengan tekanan berkunjung ke rumah kakeknya di sebuah desa yang tenang. Sambil duduk di teras, sang kakek menghidangkan secangkir kopi hitam yang masih mengepul panas. Pemuda itu mencicipi sedikit lalu mengercitkan dahi. "Kek, kopi ini pahit sekali. Kenapa kakek tidak memberikan gula yang banyak agar rasanya enak?" Kakeknya tersenyum, lalu ia mengambil sebuah toples berisi gula pasir. Namun, ia tidak memasukkan gula itu ke dalam cangkir. Sang kakek justru menaburkan segenggam gula tersebut ke atas meja kayu di depan mereka. "Lihatlah gula itu," kata kakek. "Ia putih, manis dan sangat bagus. Tapi apakah kopimu menjadi manis sekarang?" Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan bingung. "Tentu saja tidak, kek. Gula itu harus masuk ke dalam kopi dan diaduk sampai larut, baru rasanya berubah." Kakeknya mengangguk. "Begitulah dengan kebaikan, doa, dan kata-kata bijak yang kau dengar setiap hari. Banyak orang memiliki gula yang melimpah dalam hidup mereka. Mereka tahu apa yang benar, mereka tahu cara bersyukur, dan mereka tahu nasihat-nasihat hebat. Tapi mereka hanya membiarkan kebenaran itu ada di permukaan, di atas meja, tanpa pernah membiarkannya masuk dan larut ke dalam kopi pahit kehidupan mereka." Sang kakek kemudian mengambil sesendok kecil gula dan memasukkannya ke dalam cangkir, lalu mengaduknya perlahan. Kopi ini tetap hitam, warnanya tidak berubah, tapi sekarang rasa pahitnya telah bersahabat dengan rasa manis. Ia tidak lagi menyakitkan untuk diminum, malah menjadi nikmat karena perpaduan itu. Seringkali kita mencari solusi atas masalah hidup kita dengan cara menghilangkan rasa pahitnya. Kita berharap kesulitan itu lenyap seketika. Namun hidup seringkali tetap menyuguhkan cangkir yang pahit. Kedamaian tidak datang dari hilangnya masalah, melainkan dari bagaimana kita membiarkan kebenaran firman Tuhan dan rasa syukur masuk serta larut dalam setiap kejadian yang kita alami. Banyak dari kita memiliki pengetahuan rohani yang luar biasa. Namun pengetahuan itu seringkali hanya berhenti sebagai gula di atas meja. Indah dilihat tapi tidak mengubah rasa hidup kita. Iman baru akan terasa dampaknya saat kita mengizinkannya bercampur dengan pergumulan hidup kita, mengubah cara kita memandang kegagalan, dan memberikan rasa tenang di tengah situasi yang sulit. Mari kita berhenti sekadar mengagumi kebenaran dari jauh. Izinkan setiap nasihat baik dan setiap janji Tuhan masuk ke dalam rutinitas kita yang paling pahit sekalipun. Ketika iman sudah larut dalam keseharian, maka tantangan yang tadinya membuat kita mengeluh akan berubah menjadi sebuah proses yang bisa kita nikmati dan syukuri. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi ini. Hari ini kami boleh hidup. Biarlah apa yang kami dengar lewat sabdamu mengingatkan kepada kami bahwa dengan perkataan Kristus menuntun kami menjalani hari-hari hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kami mampu bersyukur. Berkati pendengar sabdamu, berkati setiap orang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan amanat yang Tuhan beri menjadi kesaksian yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.